Selamat pagi para leaders. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Sebagaimana kita ketahui, pemimpin adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam mengatur suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan. Atau dengan kata lain, pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Dalam teori kepemimpinan masa sekarang, change leadership menjadi pilihan yang harus diambil oleh seorang pemimpin, ya, terutama dalam menghadapi era VUCA. Change leadership adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya arti perubahan dan perkembangan, serta bagaimana mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan change management, di mana change leadership akan lebih terfokus pada hal-hal strategis, dengan kata lain, preparing for future. Sedangkan change management hanya berfokus pada operasional dalam menyiapkan tools, proses, dan teknis pelaksanaannya. Kunci efektif change leadership adalah 3. Pertama, communication. Yang kedua, collaboration. Dan yang ketiga, komitmen. Seorang pemimpin harus dapat juga membangun talent SDM di jajarannya melalui talent mapping. Prosesnya diawali dengan pengklasifikasian berdasarkan kinerja dan kompetensi yang bersangkutan. Dengan pola 9 box integrated talent management nanti akan kita dapatkan, akan kita kelompokkan ke beberapa kategori. Pertama, unfit. Yang kedua, sleeping tiger. Yang ketiga, solid contributor. Yang keempat, comfortable. Dan yang terakhir adalah high potential. Seorang leader dalam tim mewujudkan individu organisasi yang inovatif merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab. Menurut Nick Skillson, inovasi adalah tentang mengubah ide menjadi sebuah solusi. Orang kreatif tentu saja melihat sesuatu itu lebih dari sudut pandang yang berbeda, berani mengambil keputusan, tidak takut gagal, mengambil risiko, dan berusaha menghasilkan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Beberapa perilaku atau sikap yang tidak boleh dalam setiap pemimpin untuk mewujudkan organisasi yang inovatif adalah: pertama, jangan sekali-kali mematahkan semangat bawahan. Yang kedua, jangan melakukan pendekatan secara top down, tapi cobalah mengembangkan ide-ide dari bawahan. Yang ketiga, jangan merasa paling tahu segalanya. Kemudian, yang keempat, tidak cermat dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan. Yang kelima, mempunyai prinsip yang resisten terhadap aturan, terhadap ketentuan. Yang keenam, takut terhadap ketidakpastian dan risiko. Seorang pemimpin juga harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk timnya, kondusif. Sistem coaching atau pembinaan mungkin merupakan sistem yang sedang tren pada saat ini, yang harus dilakukan oleh perusahaan besar dalam hal memberdayakan tim kerjanya. Saat ini, teknologi semakin canggih, semakin cerdas, tapi harus tetap dalam kendali orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berbudaya, berakhlak. Maka dengan demikian, pengembangan kapabilitas SDM menjadi agenda wajib bagi PT PEN Group dengan mengeksplorasi seluruh karyawan, bukan mengeksploitasi. Menciptakan iklim kerja yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Maka pemimpin harus banyak mendengar, leading by question, bertransformasi, memimpin perubahan, dan mengelola keragaman. Karena keragaman adalah kekayaan kita.